Selamat sore pemirsa, sejenak bergabunglah dengan kabar pasar yang merangkum informasi ekonomi terkini dalam 30 menit ke depan. Bersama saya Tisa Noveni, informasi nilai tukar rupiah yang melemah akan membuka jumpa kita sore ini. Laju penguatan rupiah yang sudah berlangsung dalam beberapa hari terakhir mulai mereda. Aksi ambil untung investor memanfaatkan penguatan rupiah mengakibatkan pergerakannya kini berbalik arah melemah. Berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia, rupiah hari ini terdepresiasi lebih dari 100 poin ke level 13.238 per dolar Amerika Serikat. Indeks dolar yang mengukur penguatan greenback terhadap mata uang global hari ini meningkat tajam seiring anjloknya harga minyak dunia. Selain itu, keputusan Bank Sentral Singapura yang membatasi apresiasi mata uangnya membuat mata uang negara kawasan Asia termasuk rupiah ikut terpuruk. Penurunan BI rate hingga 3 kali sejak awal tahun ternyata belum berdampak pada suku bunga kredit. Menurut survei Bank Indonesia, tingginya tingkat suku bunga kredit ini masih akan bertahan hingga kuartal kedua ini. Era suku bunga tinggi di Indonesia ternyata masih terus bertahan di tengah upaya penurunan suku bunga yang dilakukan otoritas. Setidaknya hingga kuartal kedua mendatang, tingkat suku bunga kredit diperkirakan masih belum bisa turun signifikan. Hasil survei perbankan terbaru yang dilakukan Bank Indonesia menunjukkan bahwa tingkat suku bunga kredit masih akan tetap tinggi di kuartal kedua. Untuk kredit modal kerja, rata-rata suku bunga diperkirakan sebesar 13,19%. Sedangkan suku bunga kredit investasi dan kredit konsumsi masih lebih tinggi, masing-masing sebesar 13,20% dan 15,21%. Bukan hanya masih tetap tinggi, beberapa jenis kredit juga diperkirakan masih berpotensi naik, terutama untuk jenis kredit konsumsi. Suku bunga KPR atau KPA di triwulan kedua ini diperkirakan hanya turun tipis sebesar 0,04% menjadi 12,44%. Sedangkan kredit kendaraan bermotor, kartu kredit, dan kredit multiguna diperkirakan hanya turun maksimal 0,07%. Sementara suku bunga kredit tanpa agunan atau KTA diperkirakan justru naik ke level 19,81%. Seiring dengan masih tingginya tingkat suku bunga, realisasi pertumbuhan kredit di kuartal pertama ini juga masih sangat rendah. Hingga Februari lalu, penyaluran kredit hanya tumbuh 8%. Meski masih lambat, para responden memperkirakan bahwa pertumbuhan kredit akan meningkat di kuartal kedua ini. Untuk tahun 2016 ini, para pelaku keuangan masih tetap optimis bahwa penyaluran kredit masih bisa tumbuh hingga 12,3% atau naik dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar 0,4%. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Setiap pembangunan tidak selamanya mendatangkan keuntungan semata, namun juga menimbulkan beragam implikasi termasuk dari sisi tersingkirnya pihak-pihak dari tempat mereka selama ini menggantungkan kehidupan. Tak berhenti hanya di situ saja, pembangunan juga seringkali menimbulkan ironi berupa dampak kerusakan lingkungan yang harus ditanggung. Pembangunan kawasan perumahan mewah di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat terus berlangsung dengan masif. Padahal seharusnya pembangunan hunian di kawasan resapan air tersebut harus sangat selektif. Bahkan, jika mau jujur, di kawasan Bogor, Puncak, dan Cianjur, Jawa Barat sudah terlalu banyak izin yang dikeluarkan untuk pengalihfungsian kawasan resapan air menjadi kawasan perumahan. Sejatinya, kawasan itu memang dilarang untuk pembangunan perumahan. Keberadaan bangunan yang tak pada tempatnya, tak pelak sangat mengganggu daerah resapan air. Meski tak sedikit pemerhati lingkungan yang sudah angkat suara terkait pembangunan proyek properti di kawasan resapan air, termasuk banyaknya pembangunan tak terencana di kawasan Puncak, Jawa Barat, hal ini tampaknya seperti angin lalu saja. Pembangunan permukiman atau villa yang banyak dilakukan membuat daerah serapan air berkurang sehingga air cepat mengalir dan berkontribusi terhadap banjir yang terjadi di Jabodetabek. Contoh yang ada sekarang adalah terjadi pada masyarakat desa Bendungan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Saat ini, mereka mengalami kondisi yang tidak menguntungkan. Akibat pembangunan proyek resort dan hotel yang dibangun pengembang Agung Podomoro, masyarakat yang tinggal di desa Bendungan Kabupaten Bogor, Jawa Barat harus menanggung akibatnya. Selain rumah mereka yang rusak karena pengaruh pembangunan komplek hunian mewah tersebut, aktivitas pengerjaan proyek ini dituding masyarakat desa Bendungan juga telah menutup aliran sungai Cililin yang dipakai warga untuk beraktivitas sehari-hari.
sungai pun mengalami penyempitan dan sedimentasi. Itu hutan dan pertanian sama pesawahan lah istilahnya. Emang punya warga semua ya. Waktu itu emang kebun bambu sama pesawahan ladang. Iya. Tapi punya milik warga. Milik warga. Alih fungsi lahan yang seharusnya adalah wilayah resapan air terus terjadi di tanah air dan menjadi ancaman serius jika hal ini diabaikan. Sudah waktunya pembangunan beragam proyek yang tidak berpihak pada lingkungan harus dihentikan tanpa perlu memandang siapa-siapa saja korporasi besar yang berada di balik proyek tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Oktobrian, Firdaus, TV One mengabarkan. Ke kabar selanjutnya, menyusul adanya kasus pembunuhan terhadap 2 petugas kantor pelayanan pajak Pratama Kota Sibolga, Sumatera Utara, sejumlah kantor pajak di wilayah lain di tanah air pun melakukan antisipasi agar hal ini tidak terulang. Salah satu langkah antisipasi diantaranya seperti yang dilakukan di kantor pelayanan pajak Pratama Kota Parepare, Sulawesi Selatan, yakni mengikutkan pihak kepolisian untuk mengawal aparat pajak dalam melakukan tugas baik menagih maupun melakukan penyitaan terhadap objek pajak. Sebagai salah satu kantor pajak Pratama yang membawahi sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, petugas kantor pelayanan pajak Pratama Kota Parepare dinilai rawan dalam menjalankan tugas mereka. Kerjasama antara kantor pajak dengan kepolisian dilakukan agar tak ada lagi aksi kekerasan hingga berujung kematian yang diterima aparat negara saat menjalankan tugas. Meski dianggap tidak efisien, Indonesia akan membuat sejarah baru di industri perbankan dengan meluncurkan satelit milik Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Peluncuran satelit yang akan dilakukan pada 8 Juni mendatang akan membuat BRI menjadi bank pertama di dunia yang memiliki satelit sendiri. Rencana Bank Rakyat Indonesia BRI untuk memiliki satelit akan segera terwujud. Sesuai dengan target, satelit BRI yang diberi nama BRI Sat ini akan diluncurkan pada tanggal 8 Juni mendatang. Satelit milik BRI ini nantinya akan mendukung operasional BRI dengan 45 transponder. Dengan biaya investasi hingga 3,4 triliun rupiah, satelit ini ditargetkan bisa beroperasi hingga 17 tahun ke depan. Direktur Utama BRI Asmawi Syam mengatakan persiapan peluncuran satelit BRI sudah mencapai 95% dan dipastikan rampung sebelum waktu peluncuran. Dengan adanya satelit, BRI menargetkan bisa menggandakan jumlah nasabahnya dan juga meningkatkan kualitas pelayanannya. Insya Allah tanggal 8 Juni kalau tidak ada apa-apa, nggak ada halangan dan Tuhan mengizinkan, kita akan meluncurkan satelit BRI yang pertama di dunia perbankan punya satelit. Kita harapkan pertambahan jumlah nasabah akan berlipat. Karena yang selama ini tidak terjangkau akan kami jangkau. Ya. Kedua, kita berharap bahwa dengan teknologi ini kecepatan itu akan bertambah. Meski BRI harus mengeluarkan investasi awal yang cukup besar, kehadiran satelit BRI dipastikan akan menghemat biaya penyewaan transponder BRI hingga 500 miliar rupiah setiap tahunnya. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya masih akan kami hadirkan di Kabar Pasar. Tetaplah bersama kami. Mawar Prancis memikat. Tiap sarinya diekstrak sempurna. Look soft touch. Mandi dengan keharuman parfum Mawar Prancis untuk kulit menggoda. Cukup Rp3.000. Nikmati Magnum Classic. Kirimkan kode unik pada sticknya dan dapatkan hadiah langsung voucher pulsa serta hadiah mewah klasik lainnya. 35 tahun Gunadarma membangun insan cerdas, kompetitif, dan berkarakter. Bersama Yuji, masa depan diraih saat ini. Universitas Gunadarma. Bunda
bundaku hebat loh. Kalau bundaku masak pasti enak. Yuk kita masak. Gampang loh Bu, masakan apapun jadi lebih enak. Resep rahasiaku, Kraft Cheddar. Praktis ya? Iya, praktis banget ya ternyata. Untuk makanan favorit anakku, kakap file panggang dengan saus keju spesial. Gampang ya, jadi pengen coba. Inilah masakan kita hari ini. Masakan jadi lebih spesial dengan Kraft Cheddar. Bunda hebat deh. Siapakah yang berhak menerima subsidi listrik? Kita atau mereka? Penghematan subsidi untuk melistriki saudara kita di pelosok negeri. Mari kita wujudkan listrik merata untuk Indonesia. Hanya Traveloka yang selalu jadi andalan dengan banyak kelebihannya. Download gratis sekarang juga.